Halo sobat mantap yang baik budi dan baik hatinya. Selamat datang kembali di Mantap Punya, yang akan selalu menemani sobat semua di kala santuy maupun di kala yang tidak santuy. Nah, alur film kali ini akan berkisah tentang anak Yakuza yang harus menjadi raja terakhir bagi klan Yakuzanya. Keluarganya dibantai oleh gangster lain dan hanya menyisakan dirinya saja cuy. Perang untuk membalaskan kematian keluarganya pun harus dipikulnya ketika dia dewasa. Bagaimana kisah brutalnya pada film satu ini? Yuk langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Kisah kali ini diawali dengan adegan flashback masa lalu di negara Jepang, tepatnya di kota Osaka 20 tahun silam. Dalam adegan tersebut diperlihatkan sebuah keluarga yang sedang berkumpul di tempat itu. Keluarga ini bukanlah keluarga sembarangan cuy, karena mereka merupakan keluarga dari bos Yakuza ternama di Jepang yang bernama Akira. Keluarga Akira sendiri terlihat sedang melakukan acara foto keluarga untuk merayakan ulang tahun putrinya yang ke-1 tahun. Sayangnya acara keluarga yang seharusnya berjalan tenang itu harus berakhir dengan tragedi. Karena tiba-tiba muncul geng Yakuza lawan yang tiba-tiba datang menyerang. Tanpa belas ampun, geng Yakuza ini membantai habis keluarga Akira dan hanya menyisakan anak perempuan yang selamat berkat salah satu anak buah sang ayah yang dengan sigap melarikannya ke tempat aman sebelum dia berhasil dibunuh. Adegan pun beralih ke masa sekarang di mana kini terlihat sesosok pria sedang terbaring di sebuah rumah sakit di Sao Paulo, Brazil. Pria ini terlihat baru siuman dari tidurnya. Namun karena ingatannya yang hilang, pria yang kita sebut saja bernama John itu malah mengamuk di rumah sakit dan membuat kekacauan di tempat itu cuy. Karena alasan ini, pihak rumah sakit mau tak mau harus menyuntikkan obat bius kepada John untuk membuatnya tak sadarkan diri. Setelah John tak sadarkan diri, adegan berpindah ke sebuah tempat latihan kendo di Brazil. Di perguruan kendo tersebut terlihat seorang wanita yang bernama Akemi. Dia adalah salah satu murid perguruan kendo yang terlihat cukup kesal karena dirinya masih kesulitan untuk bisa mempelajari jurus-jurus kendo di perguruan tersebut. Melihat muridnya terlihat kesal karena belum bisa mencerna dengan baik jurus-jurus kendo yang ia ajarkan, sang guru mencoba motivasinya dengan mengingatkan Akemi pada masa lalunya saat ia dibawa oleh kakeknya ke tempat kendo tersebut saat ia masih berusia 6 tahun. Sang guru juga mengingatkan Akemi agar tak mudah putus asa dan tetap belajar menguasai jurus-jurus kendo seperti yang diharapkan oleh kakeknya. Terlebih sang kakek juga baru saja meninggal menyusul insiden perampokan yang membuatnya kehilangan nyawa. Tak hanya motivasi Akemi, sang guru juga memberikan sebuah pesan tambahan di mana ia berharap Akemi bisa menjadi satu dengan pedang jika ia ingin menguasai kemampuan berpedang yang lebih tinggi lagi. Berkat motivasi dan juga tips yang diberikan oleh sang guru, Akemi langsung berhasil menguasai teknik pedang level tinggi yang diajarkan oleh sang guru itu. Sementara itu di tempat lain yaitu di Jepang, tepatnya di kota Osaka, terlihat seorang petinggi geng Yakuza bernama Takeshi sedang makan mie sambil memerintahkan anak buahnya untuk menyiksa seorang pria untuk mengorek informasi. Tiba-tiba setelah mendengarkan sebuah informasi yang diberikan oleh pria itu, Takeshi tanpa diduga-duga malah membunuh kedua anak buahnya dan pria itu. Setelah latihan kendo selesai, Akemi pun meninggalkan perguruan untuk memulai aktivitas sehari-harinya yaitu bekerja di sebuah toko aksesoris yang dimiliki oleh seorang ibu yang dipanggil dengan nama Ibu Suguhara. Akemi sendiri kini tinggal di sebuah lokasi khusus di Brazil di mana banyak penduduk Jepang yang tinggal di sana. Adegan pun bertransisi kembali ke rumah sakit di mana John dirawat. Kondisi John yang sebelumnya tak sadarkan diri kini sudah mulai sadar kembali. Namun tanpa ia sadari, kini tangannya telah terikat menggunakan borgol ke pengaman tempat tidur untuk memastikan ia tak membuat onar kembali setelah sadar. Tak lama kemudian muncul seorang dokter dan beberapa polisi yang menemui John. Si dokter sendiri mencoba menjelaskan pada anggota kepolisian apabila John pasiennya itu mengalami amnesia sehingga ia tak ingat dengan kejadian yang menimpanya sebelumnya. Sadar akan kondisi pasiennya, sang dokter mencoba untuk bertanya perlahan-lahan kepada John. Untuk mencoba menstimulasi ingatan John, sang dokter lalu memperlihatkan sebuah katana yang ternyata ditemukan bersama dengan John sebelum ia dibawa ke rumah sakit itu. Sayangnya usaha sang dokter untuk menstimulasi ingatan John tak berhasil karena ia masih tak bisa mengingat apapun yang terjadi dengan dirinya.
Selepas kepergian sang dokter dan anggota kepolisian, John lalu mencoba untuk melepaskan dirinya dari ikatan borgol itu dengan menggunakan jarum infus untuk membuka kunci borgol. Kemampuannya untuk membuka kunci borgol terbukti ampuh. Karena tanpa kesulitan, John bisa membuka borgol dan ia pun segera meninggalkan kamar di mana ia dirawat saat ini. Untuk pergi dari rumah sakit, John mencoba untuk mencari baju ganti yang ada di sana. Beruntung saat ia masuk ke toilet, ia menemukan seorang pria yang sedang merapikan rambutnya. Tanpa basa-basi, John langsung mencuri pakaian sang pria itu. Tak hanya mencuri pakaian, ia juga menyalakan alarm di rumah sakit yang membuat kondisi menjadi sangat kacau. Dengan memanfaatkan kekacauan tersebut, John pun melarikan diri sembari membawa katana yang sebelumnya diperlihatkan kepadanya. Scene pun kembali ke negara Jepang, yang mana saat ini Takeshi menemui pimpinan besar kelompok Yakuzanya yang bernama Kenichi. Di tempat itu terlihat juga apabila ada petinggi lain dari kelompok Yakuza bernama Kojiro yang rupanya tak menyukai kehadiran Takeshi. Pertemuan antara ketiga pimpinan ini rupanya sedang membahas mengenai anak buah Takeshi. Diketahui anak buah Takeshi rupanya melakukan penggelapan dana dari kelompok Yakuza mereka. Karena alasan ini, Kojiro merasa sangat marah pada Takeshi yang dinilai tak bisa mengatur dan mengawasi anak buahnya sendiri. Takeshi juga telah membuat dua anak buah Kojiro kehilangan nyawa mereka atas masalah tersebut. Takeshi yang mengakui kesalahannya dan untuk menebusnya serta menunjukkan kesetiaannya pada kelompok Yakuza, ia pun berniat untuk memotong salah satu jarinya sebagai lambang penyesalan. Namun sebelum Takeshi berhasil memotong jarinya, Kenichi yang merupakan pimpinan tertinggi Yakuza mencegat niat anak buahnya itu untuk memotong jarinya. Kenichi menilai apabila Takeshi adalah orang yang loyal serta percaya akan dedikasi sang anak buah akan organisasi yang ia pimpin. Keputusan yang diambil oleh Kenichi ini tentu saja membuat Kojiro tak puas dengan pengampunan yang diberikan oleh sang bos. Karena menurutnya Takeshi selalu saja berbuat sembrono dan jika bukan karena dirinya, mungkin Takeshi sudah matoi dari dulu. Besok malamnya tepat di Brazil, Akemi datang ke sebuah tempat gambar tato. Di tempat itu ia lalu menato tangannya dengan sebuah simbol border yang dibawa oleh sang kakek saat ia mengembuskan napas terakhirnya. Saat terjadi proses menato, Akemi bercerita pada sang penato apabila sampai saat ini orang yang bertanggung jawab akan kematoyan kakeknya belum berhasil ditangkap oleh pihak berwajib. Di tempat lain, John terlihat sedang membuka perban yang membalut wajahnya. Setelah perban ia lepas, John lalu memandangi katana yang berhasil ia bawa pergi dari rumah sakit sambil berusaha untuk mengingat masa lalunya. Scene beralih lagi ke Akemi, di mana saat ini ia sedang berada di sebuah bar untuk menemui teman-temannya yang ingin merayakan ulang tahunnya yang ke-21 tahun. Akan tetapi saat Akemi sedang berkaraoke bersama teman-temannya, ia diganggu oleh sekelompok begundal yang membuat Akemi tak tahan lagi dan segera menghajar para begundal tersebut. Akibat perkelahian itu, polisi pun datang ke tempat kejadian. Guru Akemi juga akhirnya datang ke tempat kejadian untuk membantu Akemi menyelesaikan masalah itu dengan para polisi supaya ia tak ditangkap karena dinilai sebagai pembuat onar. Kembali ke John, kini ia terlihat sedang menyusup ke sebuah toko barang antik yang ada di Jepang. Di dalam toko, John langsung mengambil sebuah sarung katana dan memasukkan katana yang ia bawa ke dalam sarung. Namun sebelum ia bisa kabur dari toko tersebut, tiba-tiba si pemilik toko pun datang memergokinya. Menariknya, John tidak mencoba kabur namun ia malah bertanya pada pemilik toko mengenai sarung katana yang ada di toko itu. Pemilik toko yang ketakutan mencoba berbohong dan mengalihkan topik pembicaraan dengan menawarkan diri untuk membeli katana yang dimiliki John saat ini dengan harga $1.500. Menyadari bahwa pemilik toko sebenarnya mengetahui lebih banyak mengenai asal-usul katana yang ia miliki, John pun lalu mengancamnya. Merasa ketakutan, pemilik toko pun akhirnya mengatakan kebenaran akan katana yang dimiliki John saat ini, dan itu merupakan katana legendaris Muramasa. Menurut pemilik toko, katana tersebut adalah salah satu katana kuno yang sangat langka dan karena merupakan katana yang terkutuk. Katana itu juga dikatakan bisa menawan jiwa manusia dan haus akan darah. Ia juga menambahkan apabila katana tersebut milik seorang pria yang berhubungan dengan Yakuza. Setelah memberikan informasi tersebut, pemilik toko pun memberikan informasi mengenai alamat pria tersebut kepada John. Tanpa banyak membuang waktu, John langsung berangkat mencari alamat pria Jepang yang dimaksud oleh pemilik toko tadi.
Menariknya, sesampainya di tempat yang dimaksud, rupanya alamat apartemen itu merupakan tempat tinggal milik Akemi. Singkat cerita, malam hari pun datang, dan ternyata Takeshi rupanya sudah sampai di Brazil bersama dengan anak buahnya. Sementara itu, Akemi yang baru pulang dari tempat kerjanya langsung melarikan diri dari kejaran para begundal yang sebelumnya sempat ia hajar di bar tadi. Aksi kejar-kejaran pun terjadi antara Akemi dan para begundal. Beruntung saat Akemi tersudut di rumahnya, John yang sudah bersembunyi di dalam rumah muncul dan memberikan bantuan kepada Akemi untuk melawan para begundal tersebut. Meski sempat memberikan perlawanan, John akhirnya harus jatuh setelah ia tertembak di bagian bahu. Melihat hal tersebut, Akemi langsung mengambil katana yang sempat dijatuhkan John. Tiba-tiba saat ia mengambil katana tersebut, sebuah ingatan masa lalu terkait pembantaian keluarga yang dialami Akemi 20 tahun yang lalu muncul kembali. Tanpa basa-basi, Akemi langsung menggunakan katana Muramasa untuk memotong tangan seorang begundal yang ada di sana. Di saat yang bersamaan, Takeshi masuk ke dalam rumah Akemi dan menembak matoi kedua orang begundal itu. Selesai menghabisi kedua begundal, Takeshi mengalihkan perhatian kepada John dan Akemi yang mencoba untuk kabur ke atap apartemen. Aksi kejar-mengejar kembali terjadi. Baik John dan Akemi mencoba untuk melawan Takeshi yang ada di sana. Meski sempat kewalahan, keduanya berhasil mengurung Takeshi di sebuah lift dan pergi kabur dari apartemen. Setelah meninggalkan apartemen, Akemi membawa John ke perguruan kendo untuk mengobati lukanya. John lalu bertanya pada Akemi mengenai pria di apartemennya yang memiliki katana Muramasa. Akemi lalu menjawab jika salah satunya pria yang pernah tinggal di apartemennya hanyalah sang kakek yang sudah meninggal dan menurutnya tak pernah memiliki katana. Saat Akemi ingin mencari obat untuk mengobati John, ia masuk ke ruangan gurunya. Namun tanpa diduga-duga, ia malah menemukan sebuah kotak berisi foto keluarga Akira yang di awal cerita diperlihatkan telah dibantai oleh kelompok Yakuza lawan. Tanpa diduga, sang guru tiba-tiba masuk ke dalam ruangan dan melihat Akemi. Akemi yang penasaran lalu bertanya kepada sang guru apakah keluarga yang berada dalam foto itu merupakan keluarganya. Alih-alih menjawab pertanyaan Akemi, sang guru malah mengalihkan perhatiannya pada katana yang dibawa Akemi. Saat memeriksa katana tersebut, sang guru terlihat sangat terkejut. Kemudian sang guru langsung mengatakan apabila dirinya tak bisa membantu Akemi dan meminta kepadanya untuk langsung bertanya kepada Ibu Sugahara. Tak hanya itu, sang guru juga mengatakan apabila katana Muramasa itu kini sudah menemukan Akemi dan kini telah menyatu dengan dirinya seperti yang seharusnya terjadi. John yang diam-diam mendengarkan pembicaraan antara sang guru dan Akemi langsung buntuti Akemi yang kini meninggalkan perguruan. Di tempat Ibu Sugahara, akhirnya Akemi mengetahui apabila selama ini kakek Akemi dan juga Ibu Sugahara rupanya merupakan mantan kekasih yang sudah berpacaran selama 8 tahun. Meskipun demikian, Ibu Sugahara masih tak mengetahui masa lalu kakek Akemi selama mereka berpacaran. Namun ia memberi informasi apabila kakek Akemi selama ini selalu mendatangi suatu tempat yang mungkin bisa menjawab mengenai misteri masa lalu dan juga identitas sebenarnya dari Akemi selama ini. Akemi yang penasaran pun langsung cabut ke alamat yang diberikan oleh Ibu Sugahara sembari dibuntuti oleh John dari belakang. Di sisi lain, di apartemen Akemi terlihat 2 orang polisi yang sedang menyelidiki mayat begundal yang terbunuh. Dan sial bagi kedua polisi, Kojiro bersama anak buahnya tiba-tiba masuk ke apartemen dan menghabisi keduanya tanpa ampun. Sementara itu Akemi yang terbangun dari tidurnya di kereta terkejut melihat John sudah duduk di sampingnya. Keduanya pun memutuskan untuk berangkat bersama ke alamat yang diberikan oleh Ibu Sugahara. Di tengah perjalanan, John lalu mengatakan pada Akemi apabila ia mengalami amnesia dan tidak ingat akan siapa dirinya dan masa lalunya. Karena alasan itu, ia pun memutuskan untuk membantu Akemi dengan harapan bisa menemukan jawaban mengenai masa lalunya. Setibanya di alamat yang mereka tuju, John dan Akemi disambut oleh 2 orang kakek tua yang ada di sana. Saat Akemi menunjukkan katana Muramasa pada kedua kakek itu, mereka langsung berikan hormat kepada Akemi.
Lalu muncul seorang nenek-nenek yang langsung membawa Akemi dan juga John untuk menemui seorang kakek. Akemi pun bertanya kepada sang kakek mengenai alasan kakeknya yang sering mengunjungi tempat tersebut. Si kakek lalu menjelaskan bahwa selama ini kakek Akemi sering mengunjunginya untuk mintanya menyimpan katana Muramasa. Namun sebelum kakek Akemi meninggal, ia tiba-tiba meminta katana itu kembali. Setelah mendapatkan jawaban tersebut, Akemi lalu memberikan pertanyaan baru. Kali ini mengenai sosok Takeshi yang juga ada di foto keluarga yang ditemukan Akemi dan kenapa ia memiliki niat untuk membunuh Akemi. Si kakek lalu menjelaskan apabila Takeshi tak memiliki niat untuk membunuh Akemi dan nantinya akan muncul orang yang menjelaskan semuanya. Belum selesai berbicara lagi, nenek yang sebelumnya membawa Akemi menemui kakek itu menyela dan membawa Akemi ke tempat istirahat. Sementara itu John sendiri saat ini sedang bersama dengan dua orang kakek yang kini memeriksa luka di wajahnya. Kedua kakek itu ternyata adalah Yakuza yang juga memiliki luka sabetan akibat katana Muramasa sama seperti John. Salah satu kakek itu juga menjelaskan apabila katana yang dibawa oleh Akemi itu adalah katana asli yang ditempa langsung oleh pandai besi legendaris Muramasa, yang mana semua katana tempaan Muramasa memiliki iblis yang bersemayam di dalamnya. Dalam katana yang dibawa Akemi sendiri dikatakan telah mengumpulkan banyak jiwa-jiwa yang menjadi korban keganasan katana tersebut. Nah, di sisi lain, Akemi yang sudah selesai mandi diberitahu oleh sang nenek bahwa saat ini John sedang mabuk bersama dengan kedua kakek. Akan tetapi kenyataannya John yang mabuk saat ini rupanya sedang diseret dan dibawa masuk ke dalam sebuah ruangan. Di saat John tak sadarkan diri, sang kakek yang sebelumnya berbicara dengan Akemi memutuskan untuk menempatkan John di ruangan tersebut, sambil menunggu keputusan selanjutnya dari seseorang mengenai nasib John. Sementara itu Akemi yang kesulitan untuk tidur dibawa oleh sang nenek ke sebuah lahan di mana terdapat beberapa nisan yang merupakan tempat pemakaman bagi anggota Yakuza. Akemi pun menemukan nisan kakeknya dan ia akhirnya mengetahui apabila kakeknya adalah anggota Yakuza. Di nisan sang kakek, Akemi menemukan sebuah lembaran koran mengenai pembantaian 20 tahun yang lalu serta mengenai salah satu anak perempuan dari keluarga tersebut yang menghilang saat pembantaian terjadi. Tiba-tiba Takeshi muncul menemui Akemi. Akemi yang terkejut dengan kedatangan Takeshi langsung mengambil posisi serang serta menghunuskan katana ke arah Takeshi. Takeshi yang melihat hal tersebut lalu mengatakan apabila ia dan temannya juga pernah merasakan sabetan katana yang dipegang oleh Akemi demi melindungi dirinya dan juga keluarganya. Tak hanya itu, Takeshi juga menyatakan apabila nama asli Akemi adalah si Aki. Sayangnya sebelum menjelaskan lebih mendetail, tiba-tiba muncul banyak anak buah Kojiro yang sudah lama mencari Takeshi. Khawatir akan keselamatan Akemi, Takeshi lalu mengajaknya untuk segera bersembunyi. Di tempat lain, John yang sudah siuman melihat dari jendela kecil. Kakek yang sebelumnya berbicara dengan Akemi itu dibawa oleh anak buah Kojiro untuk dihabisi. Tak hanya itu, John juga menemukan mayat kedua kakek yang sempat mengobrol dengannya. Beralih pada Akemi, ia dan Takeshi diam-diam mulai melancarkan serangan kepada anak buah Kojiro yang mendekati tempat persembunyian mereka. Satu persatu anak buah Kojiro berhasil dibantai oleh Takeshi dan juga Akemi. Saat keduanya akan melarikan diri, anak buah Kojiro menembaki keduanya dari kejauhan. Beruntung bagi Akemi dan Takeshi, John membantu mereka dengan membunuh anak buah Kojiro. Sayangnya, meski sudah dibantu, Takeshi memutuskan untuk meninggalkan John, walau Akemi sendiri mencoba membujuknya untuk tak meninggalkan John di sana. Keesokan paginya, sembari mencoba mengeluarkan peluru di kaki, Takeshi mulai menjelaskan apabila kakek Akemi sebenarnya adalah tangan kanannya. Dan selama ini ayah Akemi sebenarnya adalah Akira Takikawa, bos Yakuza dari organisasi Yakuza Takikawa yang merupakan organisasi Yakuza paling ditakuti di wilayah Osaka. Sayangnya, ayah Akemi memiliki banyak musuh. Dan akhirnya ia harus tewas karena konspirasi dari Kenichi, Kojiro, dan pemimpin Yakuza lainnya untuk melenyapkan ayah Akemi tepat di ulang tahun Akemi yang ke-1 tahun. Takeshi mau tak mau pun berpura-pura untuk setia pada Kenichi dan memberikan Akemi kepada tangan kanannya yang menjadi kakek Akemi dengan harapan Akemi bisa selamat dari tangan Kenichi.
Takeshi juga menjelaskan apabila kakek Akemi sebenarnya tak mati karena dirampok, namun dibunuh oleh pembunuh bayaran yang dibayar oleh Kenichi karena takut organisasi Takikawa kembali bangkit. Yang mengejutkan, pembunuh bayaran itu tidak lain adalah John yang kini kehilangan ingatannya. Pada malam harinya, Takeshi membawa Akemi ke sebuah tempat di mana ia mengatakan bahwa saat ini anak buah ayah Akemi sebenarnya masih banyak yang setia dan siap untuk berperang demi Akemi. Saat sedang menjelaskan panjang lebar, diam-diam Akemi pergi meninggalkan Takeshi yang terus berbicara sendiri sampai akhirnya ia sadar jika selama ini Akemi sudah meninggalkan dirinya. Rupanya Akemi pergi untuk mengunjungi gurunya di perguruan kendo. Tragisnya bukan sang guru yang dia temui, malah mayat sang guru yang berbaring tak bernyawa. Hal ini membuat Akemi sangat sedih. Di saat yang bersamaan, John tiba-tiba muncul. Akemi lalu langsung mengambil sinai atau pedang kayu milik gurunya karena ia mengira John adalah pembunuh gurunya. John yang baru saja datang tentu saja sangat kaget saat melihat Akemi menyerangnya. Perkelahian terjadi dan John yang berusaha bertahan akhirnya menjadi bulan-bulanan dari Akemi. Saat John jatuh tak berdaya, Takeshi muncul untuk menghabisinya. Namun Akemi melarang Takeshi untuk melakukan hal tersebut karena menurutnya ia tak pantas matoy di tangan katana Muramasa. Tanpa diduga-duga, anak buah Kojiro tiba-tiba datang masuk ke tempat mereka berada. Akemi yang sadar akan hal itu langsung mengajak Takeshi untuk berperang dan membalaskan dendam. Keduanya pun segera meninggalkan perguruan melalui pintu belakang untuk menghindari konfrontasi dengan anak buah Kojiro. Takeshi dan Akemi pergi ke tempat anak buahnya untuk meninggalkan Brazil dan pergi ke Jepang menggunakan helikopter. Sayangnya, keduanya telah masuk ke dalam perangkap karena anak buah Takeshi selama ini sudah bekerja sama dengan Kojiro untuk melenyapkan mereka. Di sana Takeshi dan Akemi pun berhadapan dengan anak buah Kojiro beserta dua pembunuh bayaran. Akemi dan Takeshi berhasil menghabisi semua penyerang mereka. Hal ini dilihat oleh anak buah Kojiro yang akhirnya lari ketakutan karena melihat kebrutalan dari Akemi beserta dengan katana Muramasa yang dipegangnya. Tak mau berlama-lama, Takeshi dan Akemi segera memanfaatkan kesempatan itu untuk pergi ke tempat penjemputan helikopter. Sayangnya, sesampainya di tempat helikopter, Kojiro dan anak buahnya sudah datang menunggu mereka sambil membawa John. Kojiro lalu memprovokasi Takeshi dan Akemi dengan mengatakan apabila usaha mereka itu akan sia-sia saja. Mendengar hal tersebut, Takeshi mengatakan apabila semua yang ia lakukan adalah bukti kesetiaannya pada organisasi Takikawa milik almarhum ayah Akemi. Muak dengan Takeshi, Kojiro langsung menusuk Takeshi dengan katananya. Saat tertusuk, Takeshi lalu merebut katana milik Kojiro dan melakukan harakiri karena ia memilih mati dengan kehormatan daripada harus mati di tangan Kojiro. Memanfaatkan kesempatan, John lalu mengambil senjata dari anak buah Kojiro dan membunuh kedua anak buahnya dengan sangat cepat. Aksi John memberikan kesempatan pada Akemi untuk melakukan duel hidup mati antara Akemi dan Kojiro. Pertarungan berjalan dengan cukup imbang sampai akhirnya Kojiro mengatakan bahwa dirinya lah yang telah membunuh keluarga Akemi. Terbakar api dendam, Akemi langsung mengeluarkan jurus andalan yang ia pelajari dari gurunya dan menghabisi Kojiro dengan sangat brutal. Usai menghabisi Kojiro, John berkata bahwa dirinya tak pernah berbohong kepada Akemi. Karena bagaimanapun juga, John memang benar-benar tak mengingat masa lalunya. Mendengar perkataan John, Akemi membalas dengan mengatakan jika John memiliki hutang kepadanya karena telah membunuh kakeknya. Karena alasan itu, Akemi pun memberikan nama Shiro kepada John, yang menjadi awal mula dirinya memiliki nama Shiro. Akemi memberikan nama itu karena kini perang Akemi untuk membalaskan dendam keluarganya juga akan menjadi perang Shiro juga. Tak lama, helikopter yang menjemput Akemi untuk pergi ke Jepang pun tiba.
Nah, di Jepang sendiri, Kenichi nampak ketar-ketir karena ia mendapatkan informasi Bokojiro telah meninggoy dan perang yang dibawa Akemi akan segera menghampirinya. Dan film pun berakhir. Di akhir yang menggantung, apakah film ini ada sequel atau kelanjutannya? Untuk saat ini, belum. Tapi mudah-mudahan saja kedepannya segera ada cuy. Nah, itulah alur ceritanya. Jika sobat suka dengan kisah kali ini, jangan lupa share video ini ya. Terima kasih telah menonton sampai habis dan tetap santuy. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Pain is good, make your skin a little thicker. It ain't luck. Anyone that's at the top, no it ain't luck. It's a grind, it's a time since the day one. It's your mind deep inside, how you stay tough, how you get back up. You put the work in and it